Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak hari ini? Baik. Ada baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini kita berdoa bersama. Untuk memimpin doa, yang persilakan kepada ketua kelas. Untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa secara bersama di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan berdoa sebelum memulai pelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan kemudahan. Ilmu yang kita dapat akan berguna bagi kita semua. Sekarang ibu ingin mengecek kehadiran kalian. Coba ketua kelas, coba dilihat temannya apakah ada yang tidak hadir. Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Sekarang sebelum memulai pelajaran, ibu minta kalian semua untuk berdiri. Silakan kalian perhatikan pakaian kalian, apakah sudah rapi. Kalau kalian sudah rapi, berarti kalian sudah bisa mengikuti dan siap dalam mengikuti pelajaran hari ini. Coba dicek pakaiannya. Sudah rapi? Ya, silakan duduk kembali. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang materi apa? Siapa yang masih ingat? Ya? Tentang teks berita dan buku. Nah, siapa yang tahu teks berita itu apa? Yang masih ingat? Saya, Bu. Ya? Teks berita adalah teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Benar sekali. Selain unsur dari teks berita, siapa yang ingat masih unsur-unsur dari teks berita? Saya, Bu. Ya, Ada Anes? 6, Bu, yaitu what, who, where, when, dan why, dan how. Atau bisa dibilang adik simba. Ya, atau sering kita singkat dengan adik simba supaya kita lebih ingat. Apa coba adik simba itu? A untuk Apa? D untuk Di mana? C untuk Siapa? kemudian untuk Mengapa? Bagaimana? Ya, berarti kalian masih mengingat pelajaran yang minggu yang lalu. Hari ini kita akan belajar tentang materi baru yaitu teks iklan. Sebelum belajar, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pelajaran kita hari ini. Ada 3 tujuannya. Yang pertama itu kalian diharapkan mengerti tentang pengertian teks iklan dan unsur-unsur dari teks iklan. Tujuan kedua yaitu kalian bisa menyimpulkan dari isi teks komersial. Dan yang ketiga, kalian bisa memahami dan menentukan iklan yang efektif dan tidak efektif ya. Jadi sebelum memulai pelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Silakan kalian perhatikan gambar di depan. Nanti Ibu akan bertanya mengenai gambar di depan. Perhatikan dulu. Ya, sudah? Coba, kira-kira gambar di depan itu gambar apa? Yang tahu ya? Karena gambar iklan. Ya, benar sekali. Jadi di depan itu ada gambar iklan. Selain iklan yang ada di depan, apakah kalian pernah perhatikan sebuah iklan yang lain? Pernah? Nah, Iklan apa itu? iklan makanan dan minuman. Oh ya, benar sekali. Jadi kalian pernah memperhatikan iklan lain selain iklan ada di depan ya. Coba sekarang kita tanya lagi. Sebegitu banyak iklan yang kalian pernah lihat, adakah salah satu iklan yang sampai sekarang kalian selalu mengingatnya? Ada? Ada Ulul? Apa iklan apa Ulul? Mengapa kamu selalu ingat iklannya Ulul? Karena kata-kata yang ada di iklan itu. Ya, apa kata-katanya? Cintai ulummu, setiap hari. Oh iya, jadi si Ulul itu selalu mengingat ikan Yakul karena slogan yang ada di dalamnya. Apa slogannya? Cintai Ululmu, Yakul setiap hari. Ya, oke sekarang Ibu akan menampilkan
sebuah video iklan. Kembali kalian perhatikan ya video tersebut. Nanti ibu akan bertanya kembali. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi, Aqua dengan hasil baru kebaikan berawal dari sini. Disinilah asal mulanya sumber air pegunungan di Indonesia. Mengalir ke penjuru Nusantara selama lebih dari 45 tahun. Dari generasi ke generasi, Aqua dengan hasil baru kebaikan berawal dari sini. Sudah diperhatikan video tadi? Sekarang ibu ingin bertanya, coba video tadi menampilkan iklan tentang apa? Ya, Tentang minuman kemasan, Bu. apa produknya? Aqua. Wah, benar sekali. Jadi tadi merupakan tentang minuman yang produknya Aqua. Coba sekarang kalian lihat kembali tadi iklan tadi, video menampilkan produk tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Ya, Produk minuman, Bu. minuman, benar sekali. Coba dari yang kita putarkan tadi, video tadi, bisakah kalian menyimpulkan secara keseluruhan isi dari iklan tadi? Bu, tentang air mineral yang bisa diminum masyarakat, serta harganya yang tidak terlalu mahal, serta bisa menyehatkan badan. Ya, benar sekali. Jadi video iklan tadi itu tentang air mineral yang sudah digunakan dari generasi ke generasi, yang bisa digunakan oleh siapa tadi? Anak-anak, orang dewasa sampai orang tua. Ya. Kalian untuk membaca buku halaman 43 ya. Nanti kalian akan tahu lebih paham. Ya baca. Itu dulu. Dibaca dulu, kami dulu. Kalian baca halaman 43. Ya, kita 10 menit ya.
Sudah dibaca? Sudah. Nah, pasti kalian sudah mulai jelaskan apa yang ada. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang unsur-unsur teks ikat. Siapa yang tahu unsur-unsur teks ikat? Ya. 1 gambar, 2 kata-kata atau tulisan, 3 suara, 4 gerak. Ya, jadi benar. Unsur teks ikat itu ada 4. Yang pertama itu ada gambar, yang kedua ada kata-kata atau tulisan, yang ketiga ada suara, dan keempat ada gerak. Jadi untuk gambar dan kata-kata itu biasanya kita lihat di iklan media cetak. Dan untuk unsur yang ketiga keempat itu biasanya kita lihat di media elektronik ya. Jadi kalau suara itu bisa dari televisi, bisa dari radio. Kalau ke gerak itu bisa ke televisi ya. Nah, itu tadi merupakan unsur-unsur dari teks iklan ya. Nah, sekarang kita lanjut ke iklan komersial. Ayo, siapa yang tahu iklan komersial itu biasa dipasang di mana? Ya, halo? Langsung di media cetak dan elektronik. Ya, benar sekali. Jadi, iklan komersial itu biasa dipasang di media elektronik dan media cetak ya. Jadi kalau pengertiannya itu, iklan komersial adalah iklan untuk mempromosikan barang atau jasa ya. Dan dalam kehidupan sehari-hari, iklan komersial itu biasanya dipasang di majalah, terus mana lagi? Di televisi, di koran, atau ditempel di gedung-gedung perkantoran ya. Nah, di dalam iklan komersial ini ada informasi. Di dalam iklan komersial ada informasinya itu ada 6. Yang pertama itu ada produk yang dikenalkan ya. Jadi sebuah iklan komersial itu harus ada produk apa yang dikenalkan. Apakah dia produk makanan, apakah minuman, apakah barang atau jasa. Kemudian ada penjelasan tentang produk. Jadi ada penjelasan, jangan plong gambar saja ya. Itu akan membuat orang tidak menyukai iklan tersebut. Kemudian ada keunggulan produk. Jadi apa keunggulan dari produk yang diiklankan? Apakah dia itu tahan lama? Lagi kalau makanan tidak boleh basi ya. Kemudian ada cara mendapatkan produk. Kemudian kadang memuat harga. Jadi sebuah iklan komersial itu kadang ada yang sudah mencantumkan harga dari barang yang diiklankan. Yang informasi yang berikutnya itu ada testimoni. Apa yang testimoni? Pernyataan Ujian dari pelanggan terhadap produk yang diiklankan. Ya, ujian dari pelanggan ya. Jadi untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan iklan kios Pak Jal. Kita perhatikan informasi-informasi yang ada di iklan kios Pak Jal. Kalian perhatikan dulu, nanti Ibu akan menyuruh kalian untuk mengisi dari informasi tersebut. Itu coba maju ke depan, Marsha. Nomor 2. Nomor 3.
Nisa. Nomor 5, Anesya coba. Ya, nomor berikutnya. Pertama itu mari kita bahas bersama di dalam iklan kios Pak-Jar itu yang pertama informasinya itu ditanyakan nama produknya. Ada atau tidak nama produknya di dalam kios Pak-Jar? Ada. Mana? Dari kios Pak-Jar yang terdapat di bagian atas iklan. Jadi nama produknya itu adalah dari kios Pak-Jar yang berada di bagian atas iklan ya. Jadi yang pertanyaan kedua yaitu penjelasan tentang produknya ada atau tidak? Ada. Di mana? Di situ? Ya, jadi di dalam kios Pak-Jar itu menyediakan bahan-bahan makanan yang segar. Kemudian ada nggak keunggulan produknya? Ada. Ada. Terbukti di mana? Dari sayur dan buah yang termasuk sayur. Ya, terbukti dari katanya bahwa buah dan sayur di toko Pak-Jar itu baru langsung diambil dari kebun. Kemudian cara mendapatkan produknya ada atau tidak? Ada. Di mana? Jadi cara mendapatkan produknya ada karena di sana terdapat alamat dari kios Pak-Jar yang terdapat di bagian atas iklan. Kemudian informasinya ada apa tidak informasi harganya? Tidak ada. Tidak ada. Mengapa? Ya, karena harga sayur dan buah di toko Pak-Jar itu bervariasi. Kemudian ada tidak testimoninya? Ada. Di mana? Ya, jadi testimoninya itu ada terdapat di bagian bawah tag iklan. Katanya di sana dia memberi pujian bahwa di sayur Pak-Jar itu memang bagus ya, bahan-bahannya terjamin. Oke ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Belum. Kalau belum, kita lanjutkan ke iklan yang efektif.
Tadi sudah dibacakan, iklan efektif itu adalah iklan kenapa? Yang berhasil menarik perhatian konsumen. Jadi iklan efektif itu tidak bertele-tele ya, dia lengkap tapi juga jelas. Karena dia memiliki ciri-ciri. Apa ciri-ciri iklan yang efektif? Yang pertama itu Gambar atau teks harus sesuai. gambar atau teksnya harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju. Kemudian ciri yang berikutnya adalah tampilan dari gambarnya harus sesuai dengan produknya. Jadi tampilan gambar dan teksnya itu harus sesuai dengan produk yang diiklankan. Ya. Jangan kalian ingin mengiklankan produk minuman tapi gambarnya apa? Makanan atau gambarnya apa? Besi ya. Jadi tidak sesuai. Kemudian ciri iklan yang efektif yang ketiga itu Informasi yang informasi. beda. Ya, benar sekali. Jadi ciri yang ketiga iklan efektif itu adalah informasinya harus lengkap. Ada nama produknya, ada yang membuat produk, dan ada konsumen yang dituju. Ya, sebelum kita melaksanakan diskusi hari ini, coba ada tidak yang ingin bertanya? Ya, Septi? Seperti apa yang iklan efektif itu? Oh, jadi contoh yang efektif, iklan yang efektif itu ada iklannya tidak bertele, singkat ya, dan memiliki ketiga ciri tersebut. Sekarang kita lihat ciri dari contoh iklan dari yang efektif itu seperti ini. Nah, kalian perhatikan. Di sini tidak banyak tulisan-tulisan ya. Tulisannya cuma 1, 2, 3, 4, cuma 4 bagian tulisannya ya. Jadi coba kita perhatikan, ada tidak situ nama produknya? Ada. Nama produknya? Tidak. Terus keunggulan produknya ada tidak? Ada. Mana? Beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. Jadi keunggulannya beda segarnya, bukti terlindung mineralnya. Maksudnya katanya itu bahwa iklan air minum mineral itu beda sebenarnya dengan air minum yang kemasan yang lain ya. Berarti minuman dia yang paling bagus. Nah, karena terbukti dari mineralnya tadi terlindung ya. Kemudian ada tidak tempat yang membuatnya? Ada. Mayora. Di PT Mayora. Kemudian siapa sasarannya? Untuk siapa itu? Masyarakat. Untuk masyarakat. Boleh anak-anak, boleh orang dan tua. Ya, sampai di sini jelas? Jelas. Sekarang ibu minta kalian untuk membuat kelompok, cukup 4 kelompok saja ya, yang berjumlah 5 sampai 6 orang. Sekarang membuat kelompok. Sekarang ibu akan membagikan LKPD ya. Buatlah nama kelompok di LKPD kalian. Kemudian yang kedua, kamu diskusikan LKPD itu untuk mencari pesan yang efektif di dalam iklan komersial. Dan yang ketiga, kalian menentukan yang mana iklan yang efektif. Bisa dipahami? Sekarang kerjakan, diskusikan bersama temannya ya. Nanti kalian setelah berdiskusi akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Ya,
Sekarang silakan berdiskusi. Minta kalian secara bersama-sama diskusi ya, jangan hanya satu orang yang punya. Ya. Semuanya harus bekerja dengan satu orang saja ya. Cukup tangannya saja bekerja, diskusinya jangan terlalu keras. Bapak Nabil sudah.
sekarang waktunya sudah habis. Coba silakan kalian kumpulkan LKPD-nya. Nanti juga akan memanggil kelompok siapa yang pertama maju. Ya, sudah. Mereka dikumpul. Sudah perhatikan. Tadi kalian janjikan sedang mengerjakan LKWD dengan berdiskusi. Sekarang itu minta kalian presentasikan ya. Untuk kelompok yang maju pertama adalah kelompok 1, Masa dan teman-temannya. Silakan maju di depan. Yang lainnya diperhatikan, nanti ibu minta kalian memberi tanggapan ya. Itu akan masuk. Ya, silakan. Perkenalkan dulu namanya. Dari kelompok mana? Masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan lembar kerja peserta didik yang berjudul Toko Buku Biru Muda. Satu. Ya, perkenalkan namanya. Perkenalkan nama saya Farido. Perkenalkan nama saya Nadira Fauzia. Perkenalkan nama saya Anissa Fitriani. Perkenalkan nama saya Marsha Fiona. Perkenalkan nama saya Ninduri Amanda. Perkenalkan nama saya Albar Beno. Ya. Silakan Baik, dibaca. yang pertama Gila. Iklan apakah itu? Toko biru muda. Tuliskan nama toko pada iklan. Pertanyaan kedua. Bahwa siapa yang membuatnya? Jawabannya pihak toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari tulisan nama toko. Jawaban untuk pertanyaan nomor 3. Agak keras sedikit suaranya. Pertanyaan nomor 3. Untuk siapa iklan itu ditujukan? Jawabannya untuk peserta didik sekolah. Jawaban yang diketahui dari tulisan berikut: mencari buku-buku pelajaran, mencari buku-buku pendamping pelajaran, atau mencari novel dan binder untuk sekolahmu. Pertanyaan nomor 4. Pesan apa yang ingin disampaikan iklan itu? Jawabannya Toko Biru Muda. Toko Buku Biru Muda adalah tempat terbaik untuk mendapatkan buku-buku sekolah. Jawabannya diketahui dari tulisan berikut. Kami hanya menyediakan yang terbaik. Lanjut ke topik berikutnya. Dibacakan dulu perbandingan iklan 1 dan iklan 2-nya, baru dipilih mana yang iklan efektif. Ya, dibaca saja. Hal yang dianalisis: teks iklan. Iklan ke-1. Iklan banyak teksnya banyak dan memuat informasi yang sangat detail. Teks mendominasi iklan. Iklan kedua. Teks sederhana dan hanya terdiri atas 2 kalimat yang menegaskan keunggulan produk. Ya, lanjut gambarnya. Hal yang dianalisis: gambar. Iklan ke-1.
gambar botol saus tomat marinca ditampilkan dalam ukuran kecil. Bukan kedua, gambar botol saus tomat marinca ditampilkan secara kreatif. Gambar botol saus digantikan gambar tomat yang disusun berbentuk botol saus. Gambar ini memberi pesan bahwa saus tersebut berisi tomat segar. Ya, lanjut kelengkapan informasinya. Hal yang dianalisis, kelengkapan informasi. Iklan pertama mengandung informasi lengkap tentang hal-hal berikut: nama produk yaitu saus tomat marinca, keistimewaan produk yaitu saus tomat dibuat dari tomat segar, pembuat produk yaitu Marinca dan Co, konsumen yang dituju yaitu keluarga. Hal ini tercermin dari bahasa iklan yang digunakan, yaitu sangat cocok untuk keluarga Anda. Iklan yang kedua mengandung informasi lengkap tentang hal-hal berikut: nama produk yaitu saus tomat marinca, keistimewaan produk yaitu saus tomat hanya dibuat dari tomat asli, pembuat produk yaitu Marinca dan Co, konsumen yang dituju yaitu keluarga. Hal ini tercermin dari bahasa iklan yang digunakan, yaitu terbaik untuk keluarga. Kesimpulannya, iklan efektif ya. Iklan nomor Kesimpulan dari iklan saus tomat marinca yang lebih efektif adalah iklan kedua, karena disajikan lebih kreatif dan menarik perhatian. Kalimat dalam iklan kedua lebih sederhana dan singkat sehingga lebih mudah diingat. sudah. Kelompok 1 sudah menampilkan hasil diskusinya. Coba ada tidak dari kelompok yang lain yang ingin menanggapi dari penampilan kalian di depan? Ya. Penyampaian anggota kelompoknya kurang jelas, Bu. Oh, penyampaian kelompoknya kurang jelas. Kalau dari isinya Lumayan jelas. ya. Jadi isinya sudah cukup lumayan dan jelas. Kita beri A+ untuk kelompok 1 ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa perkenalkan namanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ken Lutsina. Perkenalkan, nama saya Arisnil Adana. Perkenalkan, nama saya Ken Alsari. Perkenalkan, nama saya Kita kata itu toko buku biru muda. Tulisan nama toko pada iklan. Siapa yang membuatnya? Jawaban. Ya, toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari tulisan pada iklan. Sudah sedikit suaranya. Untuk siapa iklan itu ditunjukkan? Jawaban. Untuk peserta didik sekolah, tulisan berikut: mencari buku-buku pelajaran, mencari buku pendamping pelajaran, atau mencari novel yang diincar untuk sekolahmu. Apa yang ingin disampaikan itu jawaban toko buku biru muda adalah tempat terbaik untuk mendapatkan buku-buku sekolah. Tulisan berikut kami hanya menyediakan yang terbaik. Lanjut ke iklan yang efektif. Dibaca dulu hasil diskusinya baru ditentukan mana yang iklan yang efektif. Ya. Hal yang dianalisis teks iklan ke-1. Teksnya banyak dan membuat informasi yang sangat detail. Teks
mendominasi iklan. Iklan 2 teks sederhana dan hanya terdiri atas 2 kalimat yang mengungkapkan keunggulan produk. Terus iklan yang kedua. Iklan kedua, gambar botol sos tomat marica ditampilkan secara kreatif. Gambar botol saus digantikan gambar tomat yang disusun berbentuk botol saus. Gambar ini memberi pesan bahwa saus tersebut berisi tomat segar. Kesimpulannya mana yang efektif? Kesimpulannya adalah saus tomat marica yang lebih efektif adalah iklan kedua karena disajikan lebih kreatif dan menarik perhatian. Kalimat dalam iklan kedua lebih sederhana dan singkat sehingga lebih mudah diingat. Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wallahualam wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut dulu. Ada yang ingin memberi tanggapan? Saya Bu, Ya, Masa. cara penyampaiannya terlalu cepat Bu. Cara penyampaiannya terlalu cepat. Jadi nanti lain kali kalau diskusi lagi coba pelan-pelan biar kawannya bisa memperhatikan ya. Kalau isinya Masa bagaimana? Isinya bisa dipahami. Bisa dipahami ya. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang kios pajak. Silakan. Pertanyaan nomor 1. Iklan apakah itu? Jawaban kios pajak. Jawaban diketahui tulisan nama kios pada iklan. Pertanyaan nomor 2. Siapa yang membuat iklan tersebut? Jawaban lihat toko kios pajak. Jawaban diketahui tulisan nama toko. Pertanyaan nomor 3. Iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Jawaban untuk mereka yang kegiatan sehari-harinya memasak. Jawaban diketahui testimoni yang menampilkan gambar seorang ibu. Ya, lanjut ke iklan yang efektif. Hasil yang dianalisis tentang teks iklan. Iklan 1 dari iklan yang Baca di iklan satunya bagaimana silakan Satu. diskusinya. jawaban iklan 1 teks sedikit, sederhana dan mudah dipahami. Iklan kedua teks banyak, tidak cocok untuk anak-anak dan lebih cocok untuk orang dewasa. Jadi kesimpulannya iklan yang efektif itu yang mana coba? Iklan 1 apa iklan yang kedua? Iklan 1 Iklan 1. Ya. dan hasil yang dianalisis gambar. Iklan 1 Memuat gambar permen yang mencolok pada iklan. Juga terdapat gambar anak yang sedang memakan permen. Ekspresi wajah mendukung pesan iklan bahwa permen memiliki rasa enak. dan iklan kedua. Hanya ada gambar permen sebagai pelengkap, terus gambar kurang menonjol, terus yang cukup panjang sehingga terkesan kurang menarik. Jadi kesimpulannya mana yang iklan efektif? Jadi mana tadi kesimpulannya yang lebih efektif? Iklan 1. Iklan yang 1. Ya, sudah. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan duduk lanjut ke kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan saya Putri Melani dan teman saya. Saya Putri Anissa Bahadenati. Kepada saya ini. Halo.
Kedua, pertanyaan. Siapa yang membuat iklan tersebut? Jawaban. Pihak toko kios Pajang. Jawaban yang diketahui dari tulisan nama kios pada iklan. Pertanyaan. Pesan apa yang ingin Yang lain tidak diperhatikan. Jawaban mengajak orang untuk membeli bahan masakan di Pajang. Jawaban diketahui dari teks dan semuanya ada di teks tersebut di pasal itu orang ada yang membeli bahan masakan di adalah yang juga disampaikan melalui foto-foto film air juga. Hal yang jarang dan iklan teks sedikit sederhana dan mudah dimengerti. Iklan dua, teks banyak dinilai cocok untuk anak-anak dan bagi cocok untuk orang dewasa. Hal yang dianalisis dari gambar. Iklan satu, membuat gambar permen yang mencolok pada iklan juga terdapat pada gambar anak yang sedang memakan permen. Ekspresi wajah yang terlihat gembira. Ekspresi gembira mendukung pesan iklan bahwa permen milky punya rasa yang enak. Iklan kedua, hanya gambar permen sebagai pelengkap teks. Gambar kurang menonjol sehingga kurang menarik perhatian. Iklan justru lebih menonjolkan teks yang cukup panjang sehingga terkesan kurang menarik. Sudah, kesimpulannya iklan yang mana yang efektif? Kesimpulan dari uraian dalam tabel di atas adalah bahwa iklan yang lebih efektif merupakan iklan satu karena konsumen yang dituju jelas. Kalimat iklan sesuai dengan Sudah? Ayo, ada yang ingin bertanya atau memberi tanggapan? Tidak ada? Sudah cukup jelas? sudah. Tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Juga ikuti kelompok 1 itu untuk Hadira mendapat nilai 80, Anissa 80, semuanya mendapat nilai 80 ya. Untuk kelompok 2 Tina mendapat nilai 70, Arum 70, Rizky 60, Septiana 60, Jihan 65. Kemudian untuk kelompok 3 Aditya mendapat nilai 80, Hafiz 60, Nabil 70, dan Renardi 70. Kelompok 4 Marisa mendapat nilai 80, Anissa mendapat nilai 80, Puput mendapat nilai 80, Kesha 75, Ulul 80 ya. Jadi kalian sudah memperoleh nilai dari hasil pembelajaran kalian pada hari ini. Jadi untuk yang belum mendapatkan nilai KKM, karena nilai KKM kita ada 65 ya. Jadi yang belum mendapatkan nilai 65, kalian silakan menonton televisi untuk mencari iklan. Kemudian kalian cari pesan yang ada di dalam iklan komersial tersebut. Nah, untuk yang sudah KKM ya, tetap diberikan tugas kamu cari koran, cari iklan yang efektif. Nanti besok boleh dikumpulkan ke ibu ya. Nah, hari ini kita sudah mempelajari tentang materi iklan. Sekarang kita simpulkan secara bersama. Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya, Marisa. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dalam pembelajaran tadi yaitu bahwa iklan merupakan teks yang ditujukan untuk membujuk dan mendorong halayak ramai agar mau menggunakan produk dan jasa, dan bahwa iklan komersial dapat kita lihat di majalah, koran, atau televisi perkantoran, serta iklan yang efektif itu adalah iklan yang berhasil menarik perhatian konsumen. Ya, jadi kesimpulannya pembelajaran kita hari ini bahwa teks iklan itu memiliki tujuan itu untuk mendorong, membujuk khalayak agar mau atau tertarik terhadap barang atau jasa yang diiklankan. Kemudian ada 4 unsur di dalam
sosial itu adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan Suatu suatu produk atau ya, dan dapat kita lihat di media cetak atau di media elektronik. Kemudian ada iklan yang efektif. Iklan efektif itu iklan apa tadi? Iklan yang bisa menarik perhatian konsumen. Dan iklan efektif itu memiliki ciri, ada 3 ciri iklan efektif. Yang pertama apa tadi cirinya? Yang pertama, Gambar atau teks harus sesuai dengan keadaan konsumen yang dituju. ya, yang kedua, Gambar atau teks harus sesuai dengan produk yang diiklankan. yang ketiga, Informasi yang disampaikan lengkap. Produk atau buat produk yang dituju. ya benar sekali. Jadi dari pembelajaran hari ini, coba ibu ingin bertanya, apakah kalian sedang Senang ada kesulitan? Ada kesulitan? Tidak ada kesulitan? Seperti sudah paham semua ya. Ada tidak yang kalian sukai dari pembelajaran hari ini? Ayo, ada tidak yang kalian sukai? Bisa berdiskusi dengan teman kelompok agar mendapatkan nilai yang lebih baik. Ya, suka ya, karena bisa berdiskusi dengan teman kelompok supaya mendapatkan nilai yang lebih baik lagi. Selain itu apa? Coba Rizky yang kau suka dari pembelajaran hari ini? Bisa menonton video iklan, Bu. Bisa menonton video iklan. Padahal di rumah nonton terus ya video iklan. Tapi kalau di sekolah senang menonton video iklan ya. Jadi di dalam pembelajaran itu memang berbeda-beda. Ada yang merasa suka, ada yang merasa kesulitan, ada yang merasa senang ya. Tapi berharap kalian tetap bersemangat untuk mengikuti pembelajaran. Agar apa? Supaya ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Ibu ingin mengapresiasikan kalian. Karena apa? Karena kalian sudah berani. Berani apa? Berani untuk berdiskusi, terus untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Kalian sudah kreatif, kalian sudah bergotong royong untuk memecahkan masalah yang kalian hadapi tadi. Terus kalian sudah juga bersemangat sekali dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Ya, kalian juga sudah bisa sekarang mengetahui yang namanya iklan ya, unsur-unsur iklan, tahu kan? Kemudian kalian bisa menyimpulkan pesan yang ada di dalam teks komersial. Terus bisa menentukan iklan yang efektif. Ya. Dan sebelum pembelajaran kita berakhir, mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Jadi ibu sampaikan lagi bahwa minggu depan kita akan bertemu kembali dengan materi yang berbeda, yaitu teks puisi ya. Ibu minta kalian baca-baca dulu di rumah agar nanti lebih mudah dalam belajar. Nah, untuk mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya, apa mimpi doanya? Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama sebelum pulang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi ambil lagi karena kita semuanya muslim supaya lebih mendapat pahala, kita berdoa membaca Al-Fatihah ya. Coba baca Al-Fatihah bersama.
Semoga apa yang kita pelajari ini akan menjadi ilmu untuk di kemudian hari. Cukup di hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Akhir kata Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Ibu, salam. Salam gaya Ibu. Salam gaya Ibu. Salam gaya Ibu. Salam gaya Ibu. Salam gaya Ibu.